Yuk, balik lagi di Subscribe Channel bersama aku Agaf di sini. Nah, di video kali ini setelah kemarin kita membahas apa itu Jisuse, nah sekarang gimana sih caranya jadi Jisuse atau gimana sih caranya magang ke Jepang. Nah, magang ke Jepang sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu jalur negeri dan jalur swasta. Karena aku sendiri dari jalur swasta, jadi kita bahas dulu dari yang swasta ini. Yuk. Nah, ini kan ada tabel alur untuk pemagangan yang swasta. Nah, di sini kan ada nih pendaftaran dan pendidikan bahasa Jepang. Nah, ini tuh prosesnya ada di LPK. Lalu setelah itu kalian ikut tes seleksi. Nah, kalau kalian gagal, kalian bisa ulang lagi buat tes ke pekerjaan yang lain. Lalu kalau kalian lulus nih, kalian lanjut ke medical check up. Setelah medical check up hasilnya bagus, fit, mantap ya, kalian lanjut ke proses karantina di pemantapan bahasa dan budaya Jepang ini. Di sini selama 3 sampai 4 bulan sambil ngurus-ngurus dokumen-dokumen. Lalu setelah semuanya siap, nggak ada masalah dengan dokumen-dokumen dan tiketnya udah keluar. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu, berangkat ke Jepang. Oke, jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah mendaftar ke LPK. LPK ini adalah lembaga pelatihan kerja. Cari yang menyediakan program pemagangan ke Jepang, dan LPK ini ada di mana-mana. Tapi cari yang LPK itu yang kredibel gitu loh, yang benar-benar bisa memberangkatkan kita untuk ke Jepang. Karena ada juga LPK yang cuman penipuan, hati-hati itu. Kalian bisa tanya-tanya dulu atau disurvei. Lalu setelah kalian nemu LPK yang terpercaya, kalian kan daftar nih. Nah, syarat-syaratnya itu ada mata harus normal, kalaupun minus itu maksimal -1, tidak bertindih, tidak ada tato, berat badan minimal 50 kg, tinggi badan tinggi badan minimal 60 cm dan 60 cm. tinggi badan maksimal tinggi badan minimal 160 cm, umur maksimal 27 tahun sampai 30 tahun, minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Nah, kalau kalian bisa memenuhi itu semua, nah masuk nih kalian ke proses pelatihan di LPK ini. Kalian akan diajarin bahasa Jepang, budaya, lalu latihan-latihan untuk mengikuti tes nanti buat tes job ya. Kalian akan diajarin semua di sini dan waktunya itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, setelah kalian sudah matang, kalian akan diperbolehkan untuk ikut seleksi job yang disediakan oleh LPK itu. Jadi kan LPK kan kerjasama sama SO namanya. Jadi SO ngasih job ke LPK. Nah, bagus tidaknya job kita itu tergantung dari LPK kita kerjasama sama SO-nya itu yang bagus apa enggak nih. Karena ada SO yang cuman menyediain job-job pertanian doang, ada SO yang nyediain isinya banyak job-job otomotif itu ada. Jadi tergantung kerjasama LPK kalian dengan SO yang ada di Indonesia ini. Kalau kerjasamanya dengan SO yang bagus, pasti deh itu LPK jobnya bagus-bagus juga. Nah, jobnya kan macam-macam nih. Nah, kalau kalian cocok, kalian bisa minta diikutkan untuk seleksi. Lanjut, tahap seleksinya bagaimana? Yang pertama kalian akan dites tulis, yaitu seperti bahasa Jepang dasar, psikotes, matematika dasar. Lalu kalian tes fisik, yaitu ada push up, sit up sebanyak 35 kali, lalu ada lari 3 km dengan waktu maksimal 15 menit, squat jam juga. Nah, setelah lolos kalian lanjut ke tes wawancara atau interview atau mensetsu. Nah, di sini itu lumayan jadi PR nih karena ini yang paling menentukan ya. Jadi wawancaranya itu biasanya langsung sama petingginya si perusahaan itu tadi. Jadi orang Jepangnya itu datang ke Indonesia cuman buat ngetes kalian, dan itu benar-benar bakal gugup pasti. Tapi
disediain juga penerjemah, kalian bisa jawab pakai bahasa Indonesia, ataupun kalau kalian bisa jawab pakai bahasa Jepang. Tentunya kalau dijawab pakai bahasa Jepang akan lebih menambah nilai ya daripada menjawab pakai bahasa Indonesia. Tampil sebaik mungkin dan meyakinkan. Tapi kalau gagal, kalian bisa ikut lagi dari awal, tes lagi, dan kalau kalian lulus, kalian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu medical check up. Nah, di MCO ini yang dites ada berat badan, tinggi badan, darah, urin dan juga kotorannya, lalu telinga, mata, paru-paru, terus fungsi jantung atau EKG, dan physical exam. Nah, pastiin sebelum kalian mengikuti medical check up ini, kalian jaga benar-benar tubuh kalian, minum air putih yang banyak, rajin olahraga supaya hasilnya itu benar-benar fit dan kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau kalian gagal di sini ya, kalian ngulangnya bukan ngulang medical aja, pertama kalian dikasih kesempatan ngulang medical sekali lagi, ya kan, Bet? Di isu yang pertama, di isu yang sama. Kalian akan dikasih kesempatan untuk ngulang medical satu kali lagi. Tapi kalau masih gagal lagi, kalian yang ngulangin dari awal lagi, mulai dari seleksi jobnya itu tadi. Nah, tapi kalau kalian lulus, kalian lanjut ke proses karantina. Jadi proses karantina ini terjadi di SO atau Sending Organization. Di SO ini kalian benar-benar digembleng, belajar terus tiap hari, olahraga terus tiap hari. Semua itu terjadi sekitar 3-4 bulan. Karena ini karantina, jadi kalian disediakan tempat tinggal di sana dan tidak boleh pulang selama karantina ini. Selain itu, selama kita belajar, kita juga akan mengurus dokumen-dokumen seperti eligibility, visa, paspor, dan lain-lain. Dokumen-dokumen untuk keberangkatan kita dan dokumen-dokumen untuk kita tinggal di Jepang. Setelah selesai karantina dan dokumennya semua sudah siap dan tidak ada yang bermasalah, kalian akan dipulangkan ke rumah masing-masing selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu kalian bisa gunakan untuk packing barang-barang kalian yang akan dibawa ke Jepang, pamitan sama saudara-saudara, minta doa. Nah, setelah seminggu kalian persiapan, sehari sebelum keberangkatan kalian ke Jepang, kalian akan diminta kembali lagi ke SO-nya itu tadi untuk pengecekan kamunya dan barang-barang yang kamu bawa apakah sudah benar memenuhi syarat. Lalu hari selanjutnya kita berangkat bareng-bareng naik bis. Kalau angkatannya cuma sedikit ya naik mobil. Nah, orang tua kalian atau saudara-saudara kalian atau istri atau anak kalian itu bisa ikut nganter, cuman pakai kendaraan pribadi. Jadi ketemuan di bandara gitu, lumayan lah buat terakhiran. Nah, dan sekarang waktunya nih, yaitu berangkat ke Jepang. Berangkat ke Jepang. Jadi seperti itu kira-kira perjalanan untuk yang jalur swasta. Nah, untuk jalur negeri sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Nah, jadi kita akan jelasin perbedaannya aja antara jalur negeri dan swasta gitu. Yuk. Oke, jalur negeri atau yang biasa disebut IM Japan sendiri, itu kalian masuknya bisa pakai LPK ataupun tidak. Jadi kalian walaupun tidak pakai LPK itu tetap bisa masuk ikut tes untuk di program IM Japan ini. Tapi menurutku kalian akan lebih bagus ketika kalian masuk LPK karena akan dimudahkan dengan informasi-informasi dari LPK itu. Lalu persyaratan yang membedakan untuk lulusan SMA itu kalian harus mempunyai sertifikat kerja dari BLK, Balai Latihan Kerja selama 220 jam. Dan kalau IM matanya itu tidak boleh minus sama sekali. Nah, untuk tesnya kurang lebih sama, yaitu kayak psikotes, tes fisik seperti lari, push up, sit up, lalu wawancara itu semuanya sama. Cuman bedanya yang pasti kalau yang Jepang pasti akan lebih ketat karena ya negeri, gratis, mantap. Tesnya ini setahun cuma dilakukan 2 kali dan dengan sistem gugur. Lalu setelah lulus kalian masuk ke MCU. Kalau MCU-nya fit, kalian masuk lagi ke tes Kakunin yaitu JLPTN 5 dari bab 1 sampai bab 14. Nah, setelah kalian lulus lagi, kalian masuk ke pendidikan daerah selama 2 bulan. Nah, setelah pendidikan daerah 2 bulan, kalian baru masuk ke pendidikan nasional. Nah, selama proses pendidikan ini sendiri, kita kalau untuk IM Japan
kita belum tahu kita ini akan kerja di mana dan atau jobnya itu apa, jadi surprise lah. Nah itu menurutku cukup mengganggu sih, karena kalau ternyata pekerjaan yang kita dapatkan nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, itu akan cukup ya gitulah ya. Nah lalu setelah proses pelatihan selesai dan kita udah tahu nih jobnya kita apa, nah berangkatlah kita ke Jepang. Tapi untuk di EM ini kalian nggak disiapin waktu. Kalau di swasta kan ada waktu seminggu untuk pulang persiapan. Kalau di EM ini sama sekali nggak ada. Kalian benar-benar di sana karena kalian nggak boleh pulang, nggak bisa bertemu keluarga. Nah, jadi si IM Japannya ini membuat perpisahan di mana orang tua kita diundang dan anak-anaknya semua berkumpul untuk pisah-pisahan. Lalu, nah ini besoknya berangkat ke Jepang. Nah seperti itu kira-kira proses perjalanan cara menjadi Jusei. Kalau kalian masih ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Dadah. Masalah cok lah, ngumut aku cok.